Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung teman-teman kapan menonton video saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Glenn Marcel Sirait. Di sini saya akan membagikan atau menjelaskan dua materi. Untuk materi pertama itu integrasi hasil kali, integrasi perbagian. Jadi langsung saja ke penjelasan. Untuk konsep dasar integrasi hasil kali integrasi perbagian, ketika kita ingin mengintegrasikan hasil kali dua fungsi yang tidak mudah diintegrasikan secara langsung, misalnya integral x ln x dx atau integral x sin x dx dan lain-lain, kita bisa menggunakan metode integrasi parsial atau integrasi perbagian. Untuk rumus integrasi hasil kali integrasi perbagian yaitu d per dx dikali u dikali v sama dengan u dikali dv per dx ditambah v dikali du per dx. Jika kita mengintegralkan kedua ruasnya, maka u dikali v sama dengan integral u dikali dv per dx ditambah integral v dikali du per dx sama dengan integral u dikali dv per dx sama dengan u dikali v dikurang integral v dikali du per dx atau dapat kita sederhanakan menjadi integral u dikali dv sama dengan u dikali v dikurang integral v dikali du. Metode baru ini dapat disebutkan dengan metode integrasi perbagian. Langkah-langkah penggunaan integrasi hasil kali integrasi perbagian. Pertama, pilih bagian u dan dv dari integral. Lalu hitung turunan dari u dan integral dv. Kemudian substitusikan ke dalam rumus dan selesaikan integral yang tersisa. Tips untuk memilih u dan dv. Untuk yang pertama, jika salah satu faktor adalah suatu fungsi logaritma atau yang kalian tahu itu adalah ln, faktor itu harus diambil sebagai u. Kemudian yang kedua, jika tidak terdapat fungsi logaritma atau ln, tetapi ada pangkat dari x, maka pangkat dari x itu harus dijadikan u. Ingat, pangkatnya harus x-nya harus berpangkat baru dapat dijadikan u. Yang pertama. Lalu yang ketiga, jika tidak terdapat fungsi logaritma maupun pangkat dari x, maka fungsi eksponensial dijadikan u sebagai u. Langsung saja ke contoh soal, yaitu integral x kuadrat dikali eksponensial pangkat 3x dx. Karena x kuadrat pangkatnya lebih berpangkat, karena x kuadrat karena x memiliki pangkat kuadrat, maka kita akan membuat dia menjadi nilai u. Karena seperti yang di tips ini, x itu lebih tinggi daripada eksponensial apabila x itu berpangkat, maka kita utamakan dia menjadi u. Lalu dv-nya kita buat eksponensial 3x. Maka v sama dengan integral 3x dx sama dengan e pangkat 3x per 3. Maka integral x pangkat 2 e pangkat 3x eksponensial pangkat 3x sama dengan u dikali v dikurang integral u dikali du sama dengan x kuadrat dikali eksponensial pangkat 3x dibagi 3 dikurang 2 per 3. Dari mana hasilnya 2 per 3 ini? Yaitu dari integral, seharusnya dia di sini integral eksponensial pangkat 3x per 3 dikali 2x. Hanya saja 2 dari 2x dipindahkan ke depan integral, lalu 3 dari eksponensial pangkat 3x per 3 dipindahkan ke depan. Makanya menjadi 2 per 3 integral eksponensial pangkat 3x x dx. Karena masih ada integral yang belum selesai, maka akan kita selesaikan. Lalu kita lanjut, x kuadrat dikali eksponensial pangkat 3x per 3 dikurang 2x dikali x dikali eksponensial pangkat 3x dikurang 3 dikurang 1 per 3 integral eksponensial pangkat 3x dx. Karena masih ada integral yang belum selesai, maka akan kita selesaikan lagi. Sama dengan x
kuadrat dikali eksponensial pangkat 3x per 3 dikurang 2x dikali eksponensial pangkat 3x per 9 tambah 2 per 9 dikali eksponensial pangkat 3x per 3 ditambah c. Maka kita sederhanakan nilainya, yaitu menjadi eksponensial pangkat 3x per 3 dikali x kuadrat dikurang 2x tambah 3 tambah 2 per 9 tambah c. Oke, itu saja untuk penjelasan pada materi pertama ini. Oke, kita lanjut pada materi kedua, yaitu integrasi dengan pecahan parsial. Konsep dasar integrasi dengan pecahan parsial adalah metode untuk menyesuaikan integral dari fungsi rasional, yaitu perbandingan dua polinomial. Itu integral P kali X per Q kali X dx. Tujuannya adalah memecah fungsi rasional menjadi jumlah pecahan-pecahan sederhana yang lebih mudah diintegralkan. Bentuk-bentuk pecahan parsial. Bentuk dari penyebut Qx mempengaruhi bentuk pemecahan-pecahan parsial. Berikut beberapa bentuk umum. 1. Faktor linear berbeda. P kali X per X dikurang A tutup kurung dikali X dikurang B tutup kurung sama dengan, maka kita parsialkan menjadi A per X dikurang A ditambah B per X dikurang B. Kemudian yang kedua, faktor linear berulang. P dikali X per X dikurang A pangkat N sama dengan A1 per X dikurang A ditambah A2 per X dikurang A pangkat 2 ditambah dan seterusnya. Ketiga, faktor kuadrat tak tereduksi atau tak dapat difaktorkan. Contohnya seperti P dikali X per X pangkat 2 tambah A pangkat 2 sama dengan AX tambah B per X pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Keempat, faktor kuadrat berulang. Contohnya itu seperti P dikali X per X pangkat 2 ditambah A pangkat 2 per pangkat N sama dengan AX 1 ditambah B1 per X pangkat 2 ditambah A2 tambah seterusnya. Langkah-langkah umum untuk penyelesaian. Pastikan Px lebih kecil dari Qx. Kalau tidak, lakukan pembagian panjang. Kemudian faktorkan penyebut Qx, lalu tulis bentuk umum pecahan parsial sesuai faktor penyebut. Kemudian cari nilai konstanta dengan menyamakan pembilang. Terakhir, integralkan masing-masing pecahan sederhana. Langsung saja ke contoh soal. Integral 5x tambah 2 per x dikurang 1 dikali x dikurang 2 dx. Angka 1. Pecahan parsial. Integral 5x tambah 2 per x dikurang 1 dikali x dikurang 2 sama dengan A per x dikurang 1 tambah B x dikurang 2. Langkah kedua, samakan penyebutnya. 5x tambah 2 sama dengan A x tambah 2 tambah B x dikurang 1. Kemudian kita tentukan nilai A dan B-nya. Kita misalkan x sama dengan 1. 5 dikali 1 tambah 2 sama dengan A dikali 3 tambah B dikali 0 sama dengan 7. Maka 7 sama dengan 3A. Maka A sama dengan 7 per 3. Lalu kita misalkan lagi X sama dengan minus 2. Maka 5 dikali minus 2 tambah 2 sama dengan A dikali 0 ditambah B dikali minus 3 sama dengan minus 8 sama dengan minus 3B. Maka B sama dengan 8 per 3. Kemudian terakhir kita integralkan semuanya. Maka menjadi integral 5x tambah 2 per x dikurang 1 dikali x tambah 2 dx. Sama dengan 7 per 3 integral 1 per x dikurang 1 dx tambah 8 per 3 integral 1 x tambah 2 dx. Sama dengan 7 per 3 ln x dikurang 1 ditambah 8 per 3 ln x tambah 2
tambah C. Oke, karena materi hari ini sudah selesai, saya tutup presentasi ini. Sekian dan terima kasih.